Selamat datang di Gabut Nonton teman-teman. Silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe ya silahkan. Nah, silahkan nonton bersama. Kuy. Halo dulur-dulur, bagaimana keadaannya dan apa kabar semuanya? Wifi tetangga aman, rokok nyaman, kacang nyaman. Baiklah, di sini aku akan bercerita tentang film perjuangan seorang suami yang istrinya ini diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Film ini berjudul Abstinable. Ya, mohon maaf kalau suaraku agak berbeda ya, karena aku nggak bisa bahasa Inggris terlalu lancar. Nah, istrinya ini diculik oleh seseorang perdagangan manusia. Bagaimana kisahnya, bagaimana selanjutnya? Mari kita intro dulu. Plot pertama diperkenalkan yaitu Mas Gian Jeon bersama Lee Junet. Ya, kita panggilnya Lee Junet lah biar mudah diingat. Di mana ia bekerja sebagai tempat pengumpulan angkat ikan di suatu tempat pelelangan ikan. Di suatu saat, pada saat Lee Junet dan Gian Jeon sedang nyantai, dia ditawari sebuah bisnis. Bisnis ini cukup menggiurkan bagi Gian Jeon, di mana bisnis ini tentang sebuah kepiting. Ya, ini kepiting Alaska atau the king crab. Ya, kepiting raja itu loh yang gede-gede yang dagingnya mahal. Bisnis ini cukup menggiurkan karena harga jualnya yang cukup sangat tinggi. Akhirnya si Gian Jeon ini mengiyakan bisnis ini dan memberikan DP uang yang cukup besar pada masa ini. Ya, cukuplah. Selanjutnya kita akan mengenalkan istri Gian Jeon yaitu Mbak Jiho. Ya, kita panggilnya Jiho ya di sini. Nah, dia bekerja sebagai ya perawat panti jompo, pelayan restoran untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, keluarga mereka ini adalah keluarga yang biasa-biasa saja dan termasuk ekonominya rendah di Korea. Pada saat mereka pulang ini, mereka selalu membahas ya kepiting meskipun Jiho kurang enak. Akan tetapi mobil mereka tiba-tiba tertabrak dari belakang. Saat terjadi penabrakan dari belakang ini, Gian Jeon ini keluar dari mobilnya dan mengecek. Nah, pada saat mengecek, dia ditanyai oleh mengapa bisa ketabrakan, yuk kita saling meminta maaf. Tetapi orang di dalam mobil ini malah menyogoknya, nanti akan kujelaskan di depan. Orang yang menyogok ini menghampurkan uang cukup untuk ganti rugi. Tetapi istri Gian Jeon, Jiho, tidak terima karena suaminya diperlakukan sangat rendah. Di sini kita diperlihatkan sosok laki-laki ngerokok. Nah, ini adalah bos mafia penjual perdagangan manusia yang nanti akan kuceritakan. Tanpa berpikir lama, sang bos pun keluar. Pada saat diperlihatkan ini, ditakutkan terjadi perkelahian. Malah si bos memarahi anak buahnya. Dan si bos meminta maaf kepada Gian Jeon dan istrinya Jiho. Yang tetapi pada saat ini kita lihatkan tampang-tampang bos ini dendam. Ya, awas saja pada saatnya nanti. Seperti ada tampang-tampang yang sangat mencurigakan. Akhirnya Gian Jeon dan istrinya Jiho meninggalkan mereka dengan tatapan biasa. Di sini kita diperlihatkan Lee Junet bersama Gian Jeon sedang menunggu kepastian tentang kepiting mereka yang entah kabarnya bagaimana. Di mana Lee Junet sudah khawatir kali tentang uang mereka dibawa kabur, tapi kepiting mereka sedang ditahan imigrasi Cina tentang surat ekspor dan impor. Maaf, belepotan. Ya maaf ya bos. Nasib. Apes banget gitu loh. Ditambah lagi, Jiho didatangi sebuah pegawai bank bahwasanya properti mereka akan disita bank bila angsuran mereka terlambat. Pada saat malam hari, Jiho diundang oleh Gian Jeon untuk makan malam suami istri. Tetapi Jiho sangat tidak enak sekali karena hutang di mana-mana, investasi tidak jelas, bahas kepiting raja terus. Yang pada akhirnya Jiho seperti ngambek karena ya tahulah uang habis kayak beginian cuman investasi belum jelas juga. Karena kesal kepada Gian Jeon, akhirnya Jiho meninggalkan Gian Jeon. Dan akhirnya Mbak Jiho ini pulang. Kerja nggak ada hasil, duit entah kemana, investasi bodong.
Pada suatu malam, rumahnya digedor orang dan dibongkar. Orang itu masuk ke dalam dan Ji-ho berlarian. Nah, yang lebih menyedihkan, Gianjeon pada saat pulang, dia dihadang orang yang nanti kujelaskan. Nah, di sini Ji-ho diculik dengan disekap oleh obat bius dan ya begitulah. Pada saat Gianjeon pulang, dia melihat rumahnya yang cukup sangat berantakan di mana-mana. Gianjeon pun berlari ke sana kemari dan melihat keluar bahwasanya istrinya telah tiada. Keesokan paginya, Lee Junet bersama Gianjeon pergi ke kantor polisi. Pada saat dia melapor ke kantor polisi dan selesai, ia ditelepon oleh orang tidak dikenal bahwasanya istrinya telah diculik olehnya, di mana ia dilarang melapor ke polisi dan harus pergi ke tempat suatu hal. Di sini ia menunjukkan alamatnya di rumahnya di pintu kulkas, di mana pada saat Gianjeon bergegas pulang, ia menemukan segala sesuatu di dalam pintu kulkasnya, yaitu rumah makan belut. Sesampainya di rumah makan belut itu, ia hanya dikasih sebuah telepon dan tas. Di telepon itu, ia ditelepon bahwasanya suruh membuka tas itu. Di mana pada saat Gianjeon sedang membuka tas, isinya uang semua yang begitu banyak. Uang ini berjumlah cukup sangat menggiurkan. Di mana yang menelepon adalah bos, ya bos geng tadi lah yang di awal film, dan menjelaskan untuk melupakan istrinya karena istrinya akan dijual. Tetapi Gianjeon malah makin menjadi-jadi dengan membawa seluruh uang ini ke kantor polisi, di mana dia berharap kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahannya. Di mana di sini seorang detektif meyakinkan Gianjeon untuk menyelesaikan permasalahannya. Hari demi hari, tetapi Gianjeon tidak pernah mendapatkan kabar tentang istrinya dan perkembangan kasus istrinya, di mana seorang detektif pun malah lepas tangan. Akhirnya Junet mengundang Gianjeon untuk menemui seseorang ini. Orang ini adalah, kita panggil aja si Wawan, karena si Wawan ini adalah detektif swasta yang bekerja di balik layar untuk kepentingan orang lain. Akhirnya Gianjeon menyogok si Wawan ini untuk menyelesaikan kasusnya dan menemukan istrinya. Dan dibantu oleh si Junet, diberikan surat investasi yang cukup sangat menggiurkan, yaitu kepiting crab-nya. Keesokan harinya, Wawan memberikan informasi kepada Junet bahwasanya ia mengetahui tentang orang ini, di mana dia merujuk kepada sebuah showroom mobil dan gangster, di mana mereka mendatangi markas-markas mereka. Bersama Gianjeon dengan pandangan biasa dan datar, Wawan Junet bertiga mendatangi bos ini dan mengatakan, apakah kalian bercanda tentang orang ini? Dan tanpa berpikir panjang, Gianjeon menatap bahwasanya aku butuh istriku. Dan kalian tahulah kalau udah masalahnya bagaimana kan, berlawan dengan mafia. Mereka semua adu jotos dan pukul. Dengan satu pukulan one hit one kill, Gianjeon semuanya dapat ditumpaskan dengan mudah. Sesampai-sampai bosnya ingin lari tapi dihadang oleh Junet. Pada akhirnya bos geng ini memberikan informasinya. Informasi ini ditelusuri Gianjeon yang dimana ia melihat laki-laki, di mana laki-laki ini di dalam mobilnya terdapat sebuah kartu tag rumah makan, di mana ia juga mengingat laki-laki ini pada saat menghalangi mobilnya. Pada saat laki-laki ini kabur, Gianjeon terjadi baku hantam yang akibatnya Gianjeon terjatuh dan dia meninggalkannya. Keesokan harinya, Gianjeon mendatangi markas mereka, yaitu sebuah kantor. Nah, di sini Gianjeon sangat tidak asing dengan laki-laki ini, di mana laki-laki ini adalah orang yang waktu mobilnya tabrakan, ia ingin menyogoknya. Tanpa berpikir panjang, Gianjeon langsung membawa laki-laki ini keluar. Di mana pada saat membawa keluar, Gianjeon sudah dipanteki oleh sang bos itu sendiri. Di mana pada ujungnya laki-laki ini ya naas lah, tergantung ujung-ujungnya. Di sini Wawan dan si Junet melihat orang yang dibawa Gianjeon dan memaksa mereka untuk mengakui dengan menyiksanya. Nah, pada saat yang lain, Gianjeon ditelepon video call oleh sang bos mafia. Ia menyiksa istrinya dan memerintahkan Gianjeon untuk membunuh bawahannya.
yang pada akhirnya bawahannya dibunuh. Akan tetapi pada saat dibunuh ini, Gianjian tidak benar-benar membunuhnya loh, yang membuat sang bos percaya dan melepaskan istrinya. Di sini ternyata Gianjian tidak membunuhnya, hanya membuatnya dirinya pingsan. Akhirnya bawahan si bos itu menjelaskan bahwasannya dia menculik wanita-wanita dan memperdagangkannya di situs online dengan wanita-wanita yang cantik, dan dibuatkan paspor palsu untuk dikirim ke luar negeri, dan menyogok pihak keluarga untuk tutup mulut dengan jumlah uang yang besar. Dengan rasa kesal, Gianjian, Wawan, dan Junet pergi ke markas mereka, dan si bos ingin si Gianjian disingkirkan. Nah, tetapi Jiho, istri Gianjian, mencari celah untuk kabur dari tempat itu, di mana ia tidak mau dijual sampai dikirim luar negeri. Yang pada saat itu Gianjian datang. Tanpa berpikir lama, satu pukulan langsung hit, langsung kill, tak berdaya. Di mana seluruh anak buah yang ada di gedung itu langsung menyerang Gianjian. Dan itu disaksikan oleh orang yang menculik istri Gianjian. Dia begitu kaget melihat cara bertarung brutalnya yang sungguh sangat mengerikan. Nah, pada akhirnya seluruh orang-orang yang ada di gedung dihabisi oleh Gianjian seorang. Dan di sini Gianjian menang. Di sisi lain, nah di sini kita diperlihatkan si Wawan dan si Junet. What? Ini apa si Junet ini dengan tingkah lakunya seperti kelelawar, kadal, atau apa nih dengan bertilangku seperti salah. Di sini Wawan dan Junet menyelamatkan korban perempuan yang lainnya. Sedangkan si bos tanpa sengaja berpapasan oleh si Gianjian, di mana mereka saling tatap-tatapan seperti film India. Dan akhirnya Gianjian tanpa berpikir lama mengejar si bos ini yang pasti di dalamnya ada istrinya. Baku berantem lewat mobil pun tidak terelakkan, hingga pada posisi sebuah di ujung jalan mereka bertengkar habis-habisan yang membuat mobil Gianjian tersungkur ke jurang. Nah, meskipun tersungkur di jurang, Gianjian masih bisa merangkak keluar dan menghadapi si bos. Di sini bos telah meminta maaf, tetapi apa kata dikata, Gianjian menghajar ini bos sampai babak belur habis-habisan dan meninggalkan si bos yang tidak berdaya tadi. Aduh, lemah. Dan akhirnya Gianjian meminta maaf kepada istri tercintanya. Pelukan mesra didapat oleh Gianjian dan tangis haru pun pecah, di mana kesedihan mereka atas perilaku ini sungguh sangat menyedihkan. Ya, akhirnya mereka punya bisnis sukses karena kepiting crab yang di awal tadi. Kisah dalam film ini endingnya sungguh sangat bahagia dan tamat.